Ada satu gereja di Inggris. Mereka full band, penyanyinya hebat, liturgisnya begitu hebat dan sebagainya. Lalu pendetanya melihat lama-lama, ini sudah bukan gereja lagi. Ini gereja atau konser. Lalu pendetanya bilang, saya melarang kalian memakai alat musik di dalam ibadah selama 1 tahun. Wah, mereka begitu kaget dengan keputusan pendetanya. Mereka itu pemain musik berbakat semua. Sudah seperti konser itu gereja mereka. Dia bilang, tidak, selama 1 tahun akapela memuji Tuhan dengan suara kita sendiri. Akhirnya mereka menerima keputusan itu, mereka akapela selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun berlalu, mereka sadar intinya penyembahan itu seperti apa. Intinya kita tuh datang bukan mau nonton. Ini bukan show. Kalau mau show boleh kok, tapi bukan di sini, di bioskop atau di tempat lain. Mereka sadar yang namanya worship itu apa. Karena mereka itu betul-betul datang dengan hati yang murni, bukan lagi mau menonton. Mereka mengatakan kami mau Yesus. Sebetulnya mereka bukan mencari kekristenan yang spektakuler, tapi superficial. Mereka tidak mencari itu. Kaum muda itu mencari gereja yang otentik. Tidak peduli berapa besar, berapa kecil, tapi otentik. Ya. Dan kita lihat Yesus di hadapan massa. Yesus gak peduli respon mereka. Yesus gak peduli viewersnya berapa. Gak peduli nanti viewersnya turun. Gak peduli. Karena Yesus sedang membawa suatu rahasia. Yaitu rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Mengenal kerajaan Allah, mengenal Kristus itu tidak gampang. Banyak hal tidak gampang, saudara. Kita mau ngerti film Star Wars, harus nonton film yang pertama tahun 70-an. Sampai sekarang sudah 9 seri. Nonton dari awal baru ngerti. Ditambah seri-seri yang lain pinggiran itu. Kalau cuma nonton yang terakhir, ya gak bakal ngerti. Ini entertainment, saudara. Entertainment pun perlu usaha kita bisa mengerti. Nonton Marvel, Avengers, cuma nonton yang terakhir gak ngerti. Nonton dari tahun 2008 minimal, Iron Man tuh yang pertama, Captain America, sampai sekarang terus setiap tahun ada tuh film, baru bisa ngerti. Tapi kenapa kenapa banyak orang menuntut ngerti Alkitab itu yang simple aja, yang langsung ngerti, gak usah duduk lama-lama, gak usah. Sebenarnya kita duduk berlama-lama pun belum tentu kita mengerti. Zaman dulu itu terkenal bagaimana orang mengenal Allah itu disertai dengan lutut yang berdoa. Tapi zaman sekarang lebih terkenal orang itu duduk mendengarkan ceramah selesai. Padahal itu juga nggak cukup. Perlu lutut yang berdoa, yang memohon anugerah Tuhan. Memohon anugerah Tuhan. Gereja daripada James Montgomery Boyce itu adalah gereja yang sangat terkenal, 10 Presbyterian Church di Philadelphia. Dan terkenal, dia sangat baik dalam mengeksposisi Alkitab. Tapi suatu kali dia bertanya kepada beberapa orang yang anggota baru. Ditanya, kenapa kalian pindah gereja sini? Oh iya, saya ketemu di sini tuh yang cocok sama saya. Saya cari kemana-mana, ini yang paling cocok. Bagaimana kita mendengarkan reaksi seperti itu sebagai pendeta? Kita mungkin atau sebagai pengurus ya, wah seneng ya gereja kita ada yang suka gitu. Tetapi James Boyce berkata dia nggak terlalu senang dengar kalimat-kalimat semacam itu, antusias kayak begitu. Dan dia katakan antusiasme seperti ini paling bertahan 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, nggak akan lama. Nanti juga dia bosen dengan ada yang apa yang ada di sini. Bukan soal kita menjangkau, mendapatkan hati orang lalu dia suka. Enggak.
Tuhan Yesus nggak peduli yang kayak begituan, beneran. Tuhan Yesus nggak peduli. Tuhan Yesus nggak peduli sama respon orang suka atau nggak suka. Dan ironisnya, kalau kita membaca seluruh Markus mau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang mengerti Tuhan Yesus kecuali satu. Yang Markus presentasikan, yang satu-satunya yang mengerti Tuhan Yesus di dalam kitabnya, itu adalah perwira Romawi yang waktu Yesus disalib, dia mengakui inilah rahasia itu. Jadi kita mesti lihat motif dari Markus dan di dalam menuliskan ini. Markus berkali-kali mencatat ironis. Orang yang di dalam tidak mengerti, orang yang di luar mengerti. Murid-murid, massa, orang Farisi semua tidak mengerti. Yang mengerti malah orang Romawi. Yohanes dan Yakobus pernah minta posisi kiri dan kanan di dalam kerajaan Tuhan. Lalu apa yang Yesus katakan? Kamu gak tahu apa yang kamu minta. Gak ngerti. Gak ngerti. Kamu gak tahu apa yang kamu minta. Lalu Markus presentasikan kiri dan kanan itu adalah dua orang yang disalib di pinggir Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Kamu gak ngerti. Petrus juga pernah dihardik oleh Tuhan Yesus. Enyala setan. Enyala setan. Hanya tentara Romawi yang mengatakan dialah anak Allah. Jadi target utama teguran Yesus di sini adalah muridnya sendiri sebetulnya. Target Yesus bukan orang di luar sana, tapi muridnya sendiri. Orang-orang yang sudah di dalam. Yesus mau katakan, kamu yang sudah di dalam lingkaranku, jangan pikir dirimu sudah aman. Jangan puas dengan statusmu sebagai orang dalam gereja. Saudara, kita mengenal satu istilah dalam teologi gereja, invisible church. Gereja yang tidak kelihatan. Kita bisa mengertinya sebagai gereja sepanjang zaman, yang sudah mati, yang belum datang. Tapi sepanjang zaman itu invisible church. Tapi ada pengertian lain. Invisible, bagaimanapun kita nggak tahu siapa orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita sebagai gereja lokal, kita bisa menerima siapapun yang mau masuk. Silakan, kita buka lebar-lebar. Mau jadi anggota, silakan ikut katekisasi. Mau menikah dan sebagainya, silakan, semua kita siapkan. Tapi tidak ada yang menjamin orang itu sungguh-sungguh. Kita punya standar, kita interview dan sebagainya. Tapi bagaimanapun tetap invisible. Kita nggak tahu mana yang sungguh-sungguh. Kita buka lebar-lebar. Yesus pun membuka lebar-lebar pintu itu kepada Yudas. Silakan masuk, boleh. Jadi muridku, boleh. Gereja pun seperti itu, semua boleh masuk. Tapi nggak tahu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu siapa yang sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh. Dan Markus mau mengatakan bahwa perlu waktu. Butuh waktu untuk percaya Injil dengan sungguh-sungguh. Untuk menjadi pengikut Kristus yang bertanggung jawab. Butuh waktu. Dan Allah sabar kok mau menanti kita. Allah sabar.